Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Kita bersyukur di pagi hari ini Tuhan telah memberikan kesempatan yang baru bagi kita, hari yang baru, pengharapan yang baru bagi kita. Bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita dan fokus kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu saya mengundang kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak. Kita mau merenungkan kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita hingga hari ini. Saat teduh selesai, Jemaat Chapel, mari kita sambut hari yang baru ini dengan ucapan syukur dan puji-pujian kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan telah memberikan kita sukacita di dalam Dia. Amin. Saya mengundang Jemaat Chapel sekalian untuk bangkit berdiri bersama kita nyanyikan pujian Ku Masuki Gerbangnya. Mari bersama-sama kita memuji untuk Ibu Pendeta Dr. Tri Supartinya MTH memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa Surgawi. Kami hendak memuji dan memuliakan Engkau saja. Sebab hanya Engkaulah Allah yang empunya langit dan bumi dan yang layak disembah dan dipuji. Pagi ini kami umat-Mu ada di tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Engkau sendirilah ya Tuhan yang akan berkenan menerima penyembahan dan pujian kami. Semua hidup kami hari ini, tubuh, roh, dan jiwa kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami persembahkan kepadamu, supaya ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Memimpin dan menguasai seluruh ibadah ini dari awal sampai akhir, biarlah jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang telah memimpin kita di dalam doa. Jemaat Chapel, Allah itu baik. Dari awal semester ini Dia sudah menyertai kita hingga pada hari ini penyertaannya tidak berubah. Walaupun ada pergumulan dan kesulitan yang saat ini mungkin sedang kita alami, kita percaya bahwa Ia mau menyatakan kebaikan dan kasih setianya.
Mari kita nyanyikan pujian Allah itu baik sambil bertepuk tangan bersama. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkan
kita akan bersama-sama menghadap Tuhan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama mengakui segala dosa kita. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Bapa. Kita mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kita perbuat. Sebab dekatlah Bapa kepada orang yang hancur hatinya dan menolong orang lemah lembut hatinya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar akan dosa dan kesalahan kami. Kami tahu bahwa kami orang yang tidak layak, Tuhan. Namun kami percaya bahwa kami telah menerima pengorbanan-Mu di kayu salib dan Engkau telah menghapuskan segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kiranya Engkau terus menuntun langkah kami, ya Tuhan, sebagai orang percaya dan sebagai hamba-Mu. Dan kiranya kami terus hidup berkenan di hadapan-Mu, menurut perintah dan juga kehendak-Mu, ya Tuhan. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sebagai respon kita bersama, marilah kita menyanyikan pujian Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Karena sungguh Allah mengasihi kita dan itu nyata di dalam pengorbanan Kristus. Oleh karena itu, mari kita sembah Dia dengan penuh ucapan syukur. Sungguh telah terbukti.
mengucapkan pengakuan iman Rasul kita bersama-sama. Saya mengundang jemaat Chapel untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkitlah dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masih tetap berdiri. Kita masih mau memuji dan memuliakan Tuhan karena kita percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang kuat dan hebat. Betul? Lebih semangat lagi. Betul? Mari kita dengan penuh sorak-sorai memuji Dia dengan pujian Betapa Hebat. Pembebas umatnya, betapa hebat, betapa kuat kuasanya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat kuasanya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat kuasanya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja
selanjutnya sebagai bentuk ucapan syukur kita atas berkat Tuhan, mari kita menyanyikan pujian dari NKI 139, Kirim Cahayamu, dan kantong persembahan akan dijalankan di antara kita. Suara dari seberang, kirimlah, kirimlah. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah, kirimlah, kirimlah. Pelita Injil menyenta yang terlelap, kirimlah. Pelita Injil menyenta yang terlelap. Dari jauh kirimlah, kirimlah. Bantu di janganlah jauh, kirimlah, kirimlah, kirimlah. Berita Injil menyenta yang terlelap, kirimlah. Berita Injil menyenta yang terlelap. Dia mendengar, kirimlah, kirimlah. Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah, kirimlah, kirimlah. Berita Injil menyenta yang terlelap, kirimlah. Berita Injil menyenta yang terlelap. Roh gerakkan sidang Tuhan, kirimlah, kirimlah. Doa sokong dengan hartamu, kirimlah, kirimlah, kirimlah. Berita Injil menyenta yang terlelap, kirimlah. Berita Injil menyenta yang terlelap. Untuk mendoakan persembahan kita, saya undang dengan kasih Saudara Jo untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita dalam doa. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada pagi yang cerah hari ini Tuhan. Sekarang kami sudah memberikan persembahan daripada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang sudah diberikan. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, walaupun yang ada sempat yang belum memberi ya Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa memberkati banyak orang dan bisa menjalankan dalam pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Yang doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengan fokus dan hati yang sungguh-sungguh, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Dr. Tri Supartini MTH. Sebelum itu, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan pujian yang mengatakan firman-Mu pelita kita.
berdoa, kami datang kepadamu Bapa, bersyukur untuk pagi ini, dan kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Mohon pertolongan Roh Kudus-Mu menerangkan maksud hati-Mu kepada setiap kami masing-masing, karena semua kami membutuhkan pribadi-pribadi yang berbeda, membutuhkan apa yang dari Tuhan. Karena itu Tuhan, berbicaralah dan tuntun kami dan tolong kami, supaya kami semakin sempurna, serupa seperti Engkau. Berkati kami Tuhan dan tolong kami pada waktu ini. Kami bersyukur dan siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan karena akhirnya saudara-saudara akan menyelesaikan semester ganjil 2025-2026. Ya, tanpa terasa kita akan menyelesaikan. Di minggu depan saudara akan bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan ujian akhir. Sebagai bukti saudara bisa dinyatakan lulus secara akademik untuk semester ganjil lagi. Senang atau tidak saudara? Senang ditunggu-tunggu atau semakin berdebar-debar karena akan ujian? Senang atau semakin berdebar karena mau tunggu ujian, banyak sekali materinya, apa yang mau dibaca, yang mana yang mau dipelajari, yang mana kira-kira mau keluar nanti, kan begitu ya. Biasa kalau mahasiswa pasti waktu-waktu itu adalah menegangkan, dan kita akan lihat di minggu depan suasana yang sunyi dan sepi dibanding hari-hari biasa. Kita bersyukur karena pada akhirnya kita akan menyelesaikan semester ganjil 2025 di tahun 2026 ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan menutup semester ini kita akan bersama-sama, kita sudah melaksanakan ibadah akhir dan sama kita akan melaksanakan perjamuan kudus nanti. Dan kita juga mau dikuatkan dengan firman Tuhan pagi ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca dari Lukas pasal 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. 3 ayat ini kita baca bersama-sama saja ya. Kita semua akan membacanya bersama-sama. Mari kita membaca jika sudah mendapatkannya dari Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya? Ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikian jauh firman Tuhan. Saya mau kita merenungkan bersama pagi ini berdasarkan tema di bulan ini yang diberikan oleh Majelis Kapel. Saya pertama-tama juga mau menyampaikan permohonan maaf dari Pak Ketua, oleh karena beliau harus berangkat ke Toraja dan tugas ini disampaikan kepada saya untuk menggantikan beliau pagi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita di bulan ini adalah dasar panggilan menjadi hamba Tuhan. Dasar panggilan menjadi hamba Tuhan menjadi tema kita untuk kita mau mengerti apa pondasi kita mau mengerti dan melihat bagaimana seorang hamba Tuhan itu. Pada beberapa waktu yang lalu Pak Hengki sudah
menjelaskan tentang panggilan, bagaimana ini aku utuslah aku, saudara, itu dasar panggilan, diutus dan dipanggil Tuhan. Saya mau kita bersama-sama pada pagi hari ini menyambung bagian tema ini besar kita. Kita mau lihat bersama-sama dari tema hamba Tuhan yang sejati. Dari teks yang kita baca ini, kita boleh melihat bahwa ini adalah sebuah kiasan atau sebuah perumpamaan yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak yang mengikut dia pada waktu itu. Dia memberikan sebuah perumpamaan, seumpama, seandainya ada seorang tuan dan seorang hamba yang di dalam cerita kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita bersama-sama, khusus untuk para perempuan, wanita, Bapak Ibu, ibu-ibu atau saudara-saudari, andai kata engkau disuruh memilih panggilanmu atau predikatmu, kamu lebih suka dipanggil perempuan atau wanita? Pertanyaan saya. Untuk perempuan ya, ini tidak untuk laki-laki yang menjawab. Saudara lebih suka dipanggil perempuan, predikatmu perempuan atau wanita? Mana lebih enak kamu terima? Wanita? Perempuan? Ini bagian yang seringkali saya pernah juga diperbaiki menurut saya, itu orang ketika saya bilang ayo para kaum perempuan, dia bilang, Bu, tidak sopan itu bilang perempuan. Oh gitu ya, iya, tidak sopan itu perempuan. Oh jadi yang sopan apa? Wanita. Oh begitu, oke. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kalau kita pelajari dari bahasa aslinya, khusus ini bahasa Indonesia kita, itu berkembang dari bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta itu bahasa Jawa yang kuno. Bahasa Sanskerta itu memberikan asal-usul dari kata perempuan dan wanita. Kata perempuan itu dari kata per, artinya baik, dan empu ditambah akhiran a. Empu kalau dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, empu itu adalah seorang yang mulia, seorang ahli. Dari kata empu, perempuan, gitu ya. Jadi kata perempuan itu artinya adalah orang-orang yang baik, yang mulia, seorang yang mahir, ahli di bidangnya, karena dari kata empu. Itu sebuah panggilan untuk menghargai perempuan, empu, gitu ya, karena dari kata empu. Kalau sejarah bangsa Indonesia ada empu gandring, empu tantular, itu adalah orang-orang yang ahli di bidangnya pada waktu itu dalam sejarah. Kalau saudara-saudara sekarang, anak-anak sekarang agak sulit baca sejarah itu ya. Tapi kalau kita ikuti sejarahnya seperti itu. Perempuan itu artinya orang yang mulia, orang yang dihargai, yang mahir di bidangnya. Sedangkan kalau kata wanita itu dari bahasa atau kepanjangan dari bahasa Jawa wani ditata, wanito, wani ditoto, begitu ya. Berani, wani toto, wani berani, tata, diatur, ditata. Ada tata laksana, tata boga, tata itu dari kata atur, seperti itu. Jadi wanita itu berarti artinya orang yang mau diatur, berani diatur. Nah dengan demikian kita sudah tahu kalau engkau dipanggil wanita atau perempuan, mana lebih baik bagimu. Pilih sendiri ya, pilih sendiri engkau suka yang mana kalau lihat dari aslinya. Ya, wanita mau diatur ataukah perempuan, orang yang mulia, ahli, mahir dan seterusnya. Itu dari bahasa. Maksud saya begini, ini menjadi pendahuluan kita karena begini. Ketika kita belajar tentang teks tadi, kita akan melihat tuan dan hamba.
saudara mau dipanggil sekali lagi predikat saudara, saudara lebih senang mendengar kata engkau dipanggil hamba atau budak? Engkau senang dipanggil hamba atau budak? Hamba. Mengapa? Hamba itu mengapa senang itu? Kayaknya kalau hamba itu lebih terhormat, Bu. Kalau budak, itu budak itu yang di bawah-bawah itu tidak terhormat. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, kata hamba dan budak dari satu kata di dalam bahasa Yunani yang sama, yaitu doulo. Ya toh? Hamba, doulo, doulos. Ada yayasan doulos dan seterusnya. Doulo. Itu hamba atau artinya sama dengan budak. Ya itu tadi sama dengan perempuan dan wanita. Rasanya kita memilih itu karena lebih enak terdengar, lebih terhormat, lebih bagus kedengarannya. Walaupun bisa saja kata hamba dan budak memang maksudnya sama, dari kata dasar yang sama, dari asal usul kata yang sama, doulo, hamba atau budak. Nah, seringkali kita lebih tersanjung dan lebih berharga, lebih enak atau lebih naik pride-nya ketika kita menggunakan kata hamba. Saya lebih senang dipanggil hamba. Kalau budak, jangan, kurang bagus. Apanya yang kurang bagus? Mungkin pemaknaannya ya Bapak Ibu Saudara. Baik, kalau kita belajar dari kata hamba atau budak pagi ini, mari kita melihat di dalam teks yang baru kita baca. Ada satu perumpamaan yang Yesus berikan kepada orang-orang pada waktu itu. Bahwa seandainya di antara kamu ada yang punya satu hamba dan kamu adalah tuannya. Dan hamba itu sudah selesai membajak atau sudah selesai mengerjakan, menjaga ternakmu. Dan ketika sore hari mereka pulang, satu hari mereka bekerja, apakah di ladang, apakah di ternak menjaga kambing domba kawanan ternakmu. Dan ketika sore hari dia kembali, apakah setelah dia pulang, tuan itu, engkau sebagai tuan, kalau diumpamakan kata Yesus, engkau misalnya tuannya, apakah engkau akan bilang kepada hambamu itu, ayo makanlah. Seperti itukah? Lalu Yesus menyambung kalimat itu. Apakah engkau sebagai tuan akan berkata, ayo makan? Bukankah itu satu perbandingan yang Yesus mau menunjukkan sebuah perbedaan, paradoks sebuah itu, katakan, bukankah engkau, pasti engkau tidak akan bilang begitu kalau bahasa sehari-hari. Pasti engkau kalau budakmu itu sudah pulang atau hambamu itu sudah pulang dari bekerja satu hari, pasti engkau tidak akan bilang bahwa ayo makan, bukan? Pasti engkau akan bilang kepada budakmu itu atau hambamu itu, ayo sekarang lanjutkan kerjamu lagi. Apa itu? Sediakan makan untuk aku, masak untuk aku. Sesudah itu saya makan, baru kamu makan. Kalimat ini mau memberikan pemahaman kepada kita bahwa dari perjalanan pemahaman yang budaya orang-orang Yahudi lakukan adalah seorang budak atau hamba itu ada beberapa jenisnya, dan di bagian ini dikatakan ini termasuk budak belian. Seorang hamba atau seorang budak sama saja pengertiannya sebagai doulos. Itu adalah orang-orang yang dibeli. Para budak atau hamba adalah orang-orang yang dibeli di pasar. Ada pasar budak, itu budaya orang-orang dulu itu. Ada pasar budak, semua budak-budak itu berdiri. Dan mulai orang atau tuan itu memilih mana yang dia mau dan dia beli, dia pilih, dia dapat. Seperti kita membeli makanan, seperti kita memilih buah-buah atau sayuran. Kita lihat, oh yang bagus mana, saya ambil dan saya beli. Menjadi milik saya sudah beli.
sama di budaya itu ada pasar budak. Sehingga mereka dikatakan budak belian karena dibeli, dan budak rumah atau budak rumahan itu sama. Yang bekerja di rumah, budak rumahan karena mereka itu dibeli lalu dipekerjakan di rumah. Apa pekerjaan di rumah? Budak rumahan itu dipekerjakan untuk dalam rumah, atau untuk kebun, atau untuk ternak, dan seterusnya. Itu pekerjaan mereka. Jadi tuan itu sudah membeli, dan ketika budak itu sudah dibeli, maka sepenuhnya seluruh hidup budak itu ada di tangan tuan. Seluruh apa yang dikerjakan, apa berkuasa penuh itu tuan. Dan budak itu sudah tidak berkuasa lagi atas dirinya. Karena sama seperti kalau saudara membeli buah, katakan saudara membeli buah jeruk, sepenuhnya jeruk itu milikmu. Jadi boleh dikatakan budak itu, mereka adalah manusia. Tetapi ketika sudah dibeli dan dijadikan budak pada seseorang, dia seperti benda mati. Artinya dia tidak berdaya atas dirinya sendiri. Seorang budak atau hamba tidak berkuasa atas dirinya lagi ketika dia sudah dibeli dan dia sudah menjadi milik Tuhan. Sepenuhnya Tuhan itu yang berdaulat, Tuhan itu yang berkuasa atas dirinya. Dia sendiri tidak punya kebebasan apa-apa, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apa kata tuannya? Saya membaca sebuah tafsiran yang saya baca sepertinya agak ngeri-ngeri begitu ya. Kenapa? Budaya pada waktu itu, kalau budak yang masih muda, yang masih kuat, harganya lebih mahal. Tapi kalau budak yang sudah tua, harganya lebih murah. Kenapa? Karena efisiensi atau efektivitas kerjanya sudah mulai kurang tentu ya. Kalau pemilih yang sudah tua, aduh ini banyak mungkin masalah-masalahnya. Jadi dibeli harganya murah. Dan dalam budaya mereka, kalau ini saya harus mencari data lagi yang lain. Kalau budak itu sudah tua dan akhirnya dia tidak berguna lagi, tuan itu berhak untuk membunuh dia. Ada masa di mana 7 tahun boleh bebas. 7 tahun dibeli, 7 tahun boleh bebas. Tapi tergantung, kalau tuannya mau lepaskan dia boleh bebas. Tapi kalau tidak, dia tinggal di situ. Pokoknya terserah pada tuannya. Itulah hamba. Itulah latar belakang bagaimana kondisi budaya pada waktu itu, pemahaman tentang hamba. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengerti latar belakang ini, lalu cerita ini, perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang dan hari ini kepada saya dan saudara, maka mari kita melihat sebenarnya apa yang perlu kita lihat dan bisa kita pelajari dari pelajaran dari cerita ini. Tuhan itu akan bilang ketika budak sudah selesai atau hamba itu sudah selesai mengerjakan tugasnya, bukankah di ayat 8, bukankah Tuhan itu akan bilang, ayo siapkan makanan untuk aku. Tidak mungkin Tuhan itu akan bilang, oh kamu sudah capek ya, wah kasihan kamu ya, sudah capek bekerja, ayo sekarang makanlah, saya sudah masak untuk kamu. Tidak, karena budaya pada waktu itu pemahaman tentang hamba untuk kita bisa pelajari. Bukankah Tuhan itu akan bilang, ayo sekarang ikat pinggangmu lagi dan masak untuk aku, lalu siapkan makanan untuk aku, saya makan. Bukan kita bilang, bukan Tuhan itu bilang, ayo siapkan makanan dan kita makan sama-sama. Ayo kita duduk makan sama-sama. Tidak. Tuhan itu bilang, kamu siapkan makanan, kalau sudah siap saya makan. Sesudah saya makan, baru kamu boleh makan. Jadi kalau Tuhan itu mau sisakan hanya kepala ikan, budak itu boleh bilang enggak? Tuhan sampai hatinya kok kasih saya cuma kepala. Bisa? Bisa? Tidak. Kalau saya sudah selesai baru kamu boleh makan. Artinya apa saja yang masih ada itulah bagianmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita melihat bagian ini, apakah ayat 9? Apakah sesudah kamu mengerjakan semuanya ayat 9, Tuhan itu juga akan bilang, terima kasih ya kamu sudah bekerja untuk aku. Tentu tidak katanya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita membaca bagian ini, apakah yang bisa kita pelajari? Bagaimanakah menjadi seorang hamba yang sejati itu? Bagian yang saya bisa bagikan untuk saudara dari perenungan kita pagi ini. Yang pertama adalah kita harus mengenal hakikat seorang hamba. Apa sih sebenarnya hakikat seorang hamba itu? Seorang hamba, doulos, hakikatnya hanya satu, yaitu melayani. Tidak ada yang lain. Seorang hamba hanya satu, maksudnya menjadi hamba itu hanya satu yang harus kita mengerti ketika kata melayani, ketika kata hamba atau budak diberikan kepada kita. Ketika kita mau menggunakan saya adalah hamba Tuhan, maka harus kita mengerti hakikatnya, yaitu melayani. Apa itu melayani? Dari kata layan, melayani berarti melakukan sesuatu untuk orang lain. Melakukan sesuatu untuk menyenangkan orang lain. Siapa orang lain yang dimaksud di sini? Orang lain yang dimaksud di sini adalah tuannya, bukan siapa-siapa. Melakukan sesuatu untuk tuannya, menyenangkan hati tuannya. Sama seperti budak tadi yang dibeli atau hamba yang dibeli di pasar. Dia akan mengabdi penuh kepada Tuhan. Dia akan mengabdi. Abdi itu berarti melayani sepenuhnya kepada Tuhan yang membelinya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hakikat seorang hamba adalah, apa itu? Hakikat seorang hamba adalah melayani. Melayani itu berarti apa? Melakukan semuanya hanya untuk satu orang, yaitu Tuhan. Melakukan apa saja yang diinginkan oleh Tuhan untuk Tuhan saja. Karena itu cerita tadi jelas bagaimana dia seorang hamba yang sudah capek seharian bekerja masih disuruh kerja lagi. Dan apa kata Tuhan? Jangan makan, siap saja nanti saya makan, selesai makan baru kamu. Apapun katamu, saya ikut. Itulah hamba. Melayani, hanya melayani. Itulah hakikat seorang hamba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melayani itu berarti mengesampingkan ego. Sama seperti seorang hamba yang dibeli di pasar tadi. Dia tidak berdaya dengan dirinya, keinginan dirinya misalnya, saya mau istirahat dulu ya Tuhan. Kalau Tuhan itu berkata tidak, maka tetap dia tidak akan pernah bisa istirahat. Mengesampingkan keegoisan, mengesampingkan kenyamanan, mengesampingkan kepentingan pribadi. Tidak ada lagi keinginan diri yang boleh menonjol di sana. Tidak ada lagi kepentingan pribadi yang boleh dibanggakan atau ditampilkan di sana. Tidak ada keinginan pribadi lagi yang boleh muncul di sana. Karena hakikatnya dia hanya melayani. Melayani karena dia adalah hamba. Yang kedua yang bisa kita lihat dari bagian ini adalah seorang hamba itu tugasnya adalah kerja, kerja, dan kerja. Dia dibeli, hamba dibeli di pasar untuk bekerja. Hamba dibeli di pasar untuk melakukan apa yang diinginkan tuannya. Dan kalau kita melihat cerita tadi, sudah pulang dari ladang disuruh masak lagi. Masih harus bekerja sampai sore hari. Belum selesai, masih ada pekerjaan lagi. Sambung menyambung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
hamba tidak bisa ada santai-santai. Mungkin kalau saya jadi hamba itu di dalam perumpamaan ini, saya akan bilang, bisakah saya istirahat dulu sebentar Tuhan? Nanti saya masak. Saya masak Ji. Tapi tunggu, saya istirahat dulu. Saya capek ini. Atau kita akan bilang, Tuhan, bukankah kau 1 hari dari pagi sampai sore di rumah? Kamu di rumah duduk-duduk. Kenapa kau enggak masak saja? Lalu nanti saya pulang kita makan sama-sama. Kan begitu bagus. Bisa kan kalau saya akan bilang begitu? Tetapi perumpamaan ini sedang mengajarkan saya dan saudara bahwa seorang hamba tugasnya kerja, kerja, kerja. Artinya lakukan tugasmu itu. Melayani untuk Tuhan, ikuti apa mau Tuhan. Mau Tuhan adalah bekerja. Firman Tuhan katakan di bagian lain, bekerjalah selagi siang. Itu bukan karena siang yang kita mengerti sekarang. Bukan karena pagi hari jam 6 sampai jam 6 sore. Itu siang ada matahari. Tetapi maksud bekerjalah selagi siang itu. Karena hari ini adalah hari yang masih siang diumpamakan. Tuhan belum datang. Kita harus terus bekerja karena Tuhan belum datang. Kalau Tuhan sudah datang, selesailah kerja kita. Apa kerjanya seorang hamba? Kalau kita mau mengerti, Tuhan bilang, pergilah, jadikan semua bangsa murid. Itu kerja kita. Kerja kita adalah memberitakan Injil. Kerja kita adalah misi Allah harus sampai kepada dunia. Itu kerjanya. Selagi siang, inilah siangnya. Kerja, kerja, dan kerja. Mengerjakan semua pekerjaan yang ada di dalam rumah. Sama seperti di dalam perjanjian lama, Kejadian 29 ayat 20. Yakub ketika dia menjadi hamba di rumah omnya, Om Laban itu. Hanya untuk Rahel, tetapi dikasih Lea. Dia harus bekerja lagi 7 tahun. Dan dia kerjakan karena dia tahu dia sebagai hamba pada omnya. Kerja, kerja, dan kerja. Apa kerja kita? Memberitakan Injil. Kerja kita, Tuhan bilang pergi, jadikan semua bangsa murid. Itulah hamba dalam tugasnya. Selagi masih ada hari. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Apakah yang bisa kita lihat dari seorang hamba yang sejati? Setelah hamba itu selesai bekerja, disuruh siapkan makan, sudah selesai. Dan sudah selesai dia kerjakan semuanya. Tuannya sudah makan, baru dia makan. Setelah hamba itu bekerja, ayat 9 tadi. Adakah Tuhan itu berkata, terima kasih kamu sudah bekerja hari ini untuk aku? Tidak. Setelah hamba itu bekerja, tidak ada upah. Jangan pamrih dengan Tuhan. Jangan berharap mendapat upah di dunia ini. Kenapa tidak perlu di ayat 9 dikatakan? Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena telah melakukan tugasnya? Tidak ada upah. Kata terima kasih pun tidak keluar dari Tuhan itu. Mengapa Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan? Karena hakikat dia adalah seorang hamba yang telah dibeli dan telah lunas. Maka itu kewajibanmu. Itu sebabnya di ayat yang ke-10. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami ini hanya hamba yang tidak berguna. Kami ini hanya melakukan apa yang memang seharusnya saya lakukan. Seorang hamba hakikatnya melayani tuannya. Seorang hamba tugasnya itu memang bekerja dan melayani. Jadi
Kalau kita berharap ada upah dan pamrih, apa yang saya dapat kalau saya buat ini nanti Tuhan kasih apa? Maka kita bukan hamba. Karena memang itulah seorang hamba. Tugasnya itu bekerja. Kalau tidak ada ucapan terima kasih, bahkan tidak ada upah, karena kamu sudah dibeli. Kalau lihat dari budaya tadi. Karena memang sudah dibeli dan itu milik Tuhan. Kenapa kalau milik Tuhan, Tuhan harus bilang terima kasih lagi? Tidak. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagian akhir dari ayat 10 dikatakan, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Karena memang seorang hamba kerjanya itu ya begitu. Seorang hamba kerjanya melayani. Seorang hamba harus terus bekerja. Seorang hamba ikut saja apa kata tuannya. Kenapa minta upah? Bukankah kamu sudah dibeli? Di dalam budaya tadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang penting untuk saya dan saudara bisa renungkan, mari kita lihat di dalam Filipi pasal 2. Itu adalah penggambaran bagaimana Yesus telah memberikan contoh bagi saya dan saudara tentang hamba itu. Mari kita lihat bersama-sama dalam Filipi pasal 2. Ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Kita bisa baca bersama-sama dari Filipi pasal 2. Mari kita baca bersama. Mari kita membaca sama-sama. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Puji Tuhan, Yesus memberikan teladan bagi saya dan saudara. Dia mengerti hakikat seorang hamba adalah melayani. Apa yang Yesus lakukan? Dia Allah yang tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah itu milik yang harus dipertahankan. Keegoisannya dia tinggalkan dan dia datang ke dalam dunia yang baru kita peringati Natal itu. Sebagai bukti bahwa dia mengosongkan dirinya, kealahannya, kehebatannya sebagai Allah itu. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia menjadi manusia. Dia terus melayani apa yang Tuhan mau. Ketika dia mau disalib dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Dia mengikuti apa kata tuannya, Bapa yang memerintahkan kepada dia. Dan dia terus bekerja melayani. Bahkan dia rela memberikan nyawanya hanya untuk keselamatan saya dan saudara. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau dan saya itu adalah seorang hamba. Engkau dan saya adalah budaknya Tuhan. Karena itu, hakikat kita sebagai hamba hanya satu, yaitu melayani. Ketika kita melayani, kita harus mengerti tugas kita. Terus kerjakan panggilan Tuhan untuk kita. Pergi, bermisi, jadikan semua bangsa murid. Pergi supaya banyak orang yang boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan. Itu tugas kita. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita. Sampai dia datang. Kerja kita hanya itu. Kerja terus untuk membawa orang datang mengenal Kristus. Lalu jangan berharap upah.
karena engkau telah dibeli. Korintus berkata, engkau telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Yesus Kristus telah menembus dosa kita. Salib itu adalah penebusan, membeli engkau dan saya menjadi hambanya. Sama seperti Tuhan tadi membeli di pasar. Kita sudah dibeli dengan darah Kristus. Karena itu, jangan berharap upah. Jangan melihat kalau melayani di tempat yang besar karena uang. Kalau kita mau memilih pelayanan di tempat yang kecil tidak mau karena tidak ada uangnya. Sekali lagi, engkau telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu, layani. Upah kita yaitu di sorga, menerima mahkota kemuliaan. Bukan di dunia sebagai upah kita. Kalau di dunia kita dikasih berkat, itu berkat yang Tuhan titipkan untuk dikelola. Bukan untuk kepentingan diri kita. Sehingga jangan mengukur engkau sebagai hamba Tuhan. Apalagi kalau engkau sudah pakai dasi, engkau pakai jas yang besar, engkau pakai sepatu yang mahal dan semuanya. Engkau duduk paling depan dan engkau berkhotbah. Setelah khotbah engkau berpikir PK-nya berapa ya, PK-nya berapa ya. Hati-hati saudara. Lalu engkau mau siap melayani. Karena engkau tahu kalau di gereja itu saya pergi. Saya sudah membayangkan ada sekian. Maaf. Tuhan tidak panggil kita untuk itu. Kalau engkau diberi itu puji Tuhan. Tapi jangan berpikir itu motivasimu. Karena upahmu nanti di sorga. Menutup bagian perenungan kita pagi ini. Saya mau kita membaca satu slide yang saya mau kita semua membacanya sebagai penutup kesimpulan kita hari ini. Bisa kelihatankah itu? Bisa? Bisa dikasih bold supaya lebih terang? Kalau saya di sini agak gelap. Oke, mari kita baca bersama-sama mulai dari atas. 1, 2, 3. Hamba yang sejati berkata, jika hari ini kita melayani tanpa dipuji, jika kita setia meski tidak diperhatikan, jika kita taat meski terasa berat, sebab kataku, Tuhan, aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Karena hakikatnya kita adalah hamba. Dasar panggilan kita harus jelas bahwa kita adalah melayani. Tugasnya terus bekerja. Jangan mengharapkan upah dari dunia ini sebab upah kita sudah ada di sorga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau kami boleh merenungkan firman-Mu dan ini akan mendasari hidup kami. Kami mau mengikuti panggilan-Mu. Kami mau mentaati apa yang Tuhan mau. Karena kami adalah hamba-hamba-Mu. Ini kami Tuhan. Kami hanya melakukan apa yang memang seharusnya kami lakukan. Karena kami adalah seorang hamba. Pimpin, tuntun, sertai kami untuk mengakhiri semester ini. Dan mengawali tahun ini. Kami mau merenungkan terus dan memperbaiki hidup kami. Kalau mungkin engkau dapati pikiran dan hati kami. Selalu orientasinya belum jelas tentang seorang hamba. Ajar kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Berkati kami Tuhan pagi ini, agar kami semakin bertumbuh, bertambah, dan memberi dampak dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita akan melanjutkan dengan perjamuan kudus. Saya mempersilahkan kepada MK untuk mendampingi saya. Dan kita akan menyanyi nomor berapa? Baik, kita akan memuji Tuhan, kita menyanyi dari NKI nomor 45 di bawah salib Yesus.
Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi terbuka untuk gereja mana saja yang telah di sini atau telah dibaptis, silakan boleh mengikuti perjamuan ini. Perjamuan akan dibagikan di tengah-tengah kita semua, dan semua kita menyiapkan pikiran dan hati kita, lalu merenungkan semua yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita, dan kita siap mengikuti perjamuan bersama-sama. Nanti menunggu aba-aba untuk kita bersama-sama makan
Saya mengundang kita semua yang telah siap mengikuti perjamuan untuk bangkit berdiri. Kita akan memegang roti dan anggur di tangan kita yang telah kita siapkan masing-masing. Sebelum kita makan dan minum bersama, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Mari kita makan roti bersama-sama. Kita mengangkat anggur di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, untuk kasih setiamu yang besar dalam hidup kami melalui Yesus Kristus, yang telah membeli kami dengan darah yang mahal itu. Dan pagi ini kami boleh memperingatinya, menjadi tanda bahwa sebanyak kali kamu makan dan minum, kami sedang memberitakan kematian Kristus. Karena untuk itulah kami dipanggil untuk terus kerja dan menghasilkan buah. Berkati dan pimpin kami Tuhan, supaya kami bukan hanya sekedar merayakan, memperingatinya dan melakukannya untuk mengikuti perjamuan ini, tapi di dalamnya kami selalu diingatkan akan panggilan Tuhan bagi kami sebagai hamba-Mu. Terpujilah Engkau, kami bersyukur untuk karya-Mu yang besar yang telah nyata di hidup kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Perjamuan kudus selesai dan kita akan melanjutkan ibadah kita. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Dr. Tri Supartini MTH yang telah membawakan firman Tuhan dan memimpin kita dalam perjamuan kudus, serta teman-teman yang telah bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan SK Pengutusan Misi. Kepada yang bertugas, saya persilakan untuk maju ke depan. Baik, selamat pagi semua, Shalom. Puji Tuhan untuk kehadiran kita semua pada pagi hari ini, dan terima kasih kepada Ibu Pendeta Tri Supartini yang boleh menyampaikan pesan firman Tuhan yang begitu kuat bagi kita sekalian di akhir semester ini, di mana kita harus ingat bahwa kita tetap memiliki tugas yang belum selesai. Kita harus terus bekerja, terus melayani karena Tuhan belum datang, ya. Jadi karena itu saudara, selama masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, selama masih siang, mari kita terus
melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Dan di akhir dari semester ini dan kita akan memasuki masa libur panjang. Dan di dalam masa libur panjang ini kita akan mengutus beberapa tim misi yang akan mempromosikan kampus dan juga melakukan penginjilan ke beberapa daerah yang sudah didoakan dan juga digumulkan. Karena itu saya akan membaca nama-nama yang akan pergi misi dan akan didoakan. Karena itu bagi nama-namanya yang dibacakan dan disebutkan, tolong maju ke depan dan kita akan mendoakan bersama. Di sini ada 4 tim misi. Tim misi yang pertama adalah tim misi promosi konsentrasi musik gerejawi. Tujuan tempat pelayanan Kaltara Tanjung Selor dari tanggal 31 Januari hingga 13 Februari. Adapun daftar nama dosen yang menyertai atau mengikuti, yang pertama Pendeta Dr. Robi Panggara MTH, yang kedua Ibu Laura Megawati Manalu ST STH MSN, yang ketiga Bapak Andi Gotip MTH, 4 Bapak Musa Kiring STH MSN, 5 Bapak Vikaris Charles Tesi MTH, dan 6 Bapak Evangelis Yosua Cemerling MTH. Adapun daftar anggota tim yang akan berangkat sebanyak 34 orang. Yang pertama Janet Catherine, nanti bisa maju langsung. Yang kedua David Jun Rikal, 3 Jelau Moriati Sinti Kelahang, 4 Korlis Satria, 5 Adi Kurniawan Daud, 6 Maher Atalot, 7 Gresio Jeremy Imat, 8 Marcel, 9 Ngencai, 10 Areta Natania Marsha, 11 Dodi Marlito Matius, 12 Jonathan Likumahua, 13 Marcelino, 14 Bilsanes Watahila, 15 Etirza Ipma Claudia Kesia Ibau, 16 Melanie Lestari, 17 Febri Elisia, 18 Izaya Roger Irawan, 19 Efra Kusuma, 20 Estela Hana Yikwa, 21 Amoreno Victoria Miadi Neri, 22 Jackson bin Pengiran, 23 Revita Marisa S, 24 Mario Novra Tarukalo, 25 Jiu Albert Garcia Aprilianus, 26 Febrilin, 27 Jelita Ardani, 28 Elisia Natania, 29 Priscilla Aprilia, 30 Margareta Gasila, 31 Destisia Malat, 32 Stevio Priscilla, 33 Antonius, dan 34 Asaria Hendy. Berikutnya adalah tim misi Floba Mora, tanggal 19 Januari sampai dengan 2 Februari 2026, tempat Sabu Barat, GKI Jemaat Zion Teriwu, Desa Teriwu, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua. Adapun anggota misi yang pertama pendamping dosen Pendeta Dr. Sarcerian Hana MTH, 2 Ibu Evangelis Sarah Yunike MTH, 3 Ruth Kristiningsi Marokang, 4 Jessica Maata, 5 Desi Widyaningsi Penfani, 6 Diksean Sitanggang, 7 Eliezer Tonggam Purba, 8 Friska Domini Lende, 9 Grace Lestari Manikome, 10 Jeswida Atamau, 11 Samuel Tang, 12 Febriana Junita Mersiana Koli, 13 Yesaya Alokamating. Berikut tim misi Angkatan 2023. Waktu pelaksanaan tanggal 2 hingga 15 Februari 2026, tempat Mamasa, Sulawesi Barat. Penanggung jawab dosen pendamping Bapak Referen Christopher James Luti PhD. Penanggung jawab 2 Ibu Pendeta Esther Elmi STH MSN, dan anggota yang ikut 1 Adi Heluka, 2 Daud Apriansen, 3 Daud Bidang Pakabu, 4 Dede Syam Amir, 5 Jessica Ega Angeli Tanesip, 6 Elven Saputra, 7 Vandivoa, 8 Gloria Gabriela, 9 Asung Lili Juliani, 10 Elhanan Immanuel Sonda, 11 Rai Julio Laing Apir Cuplido, 12 Destriani Rambu Ayu Taralandu, 13 Christiansen Rionaldo,
14 Septi Christina Grace Taek, 15 Tasya Riba, 16 Konstantinus Tutubun, 17 Yarma Tirsa Rame, 18 Sayung Lee, 19 Indah Juniastri. Berikutnya tim misi ke daerah Kutai Timur, Kalimantan Timur. Waktu pelaksanaan tanggal 22 Februari hingga 22 Januari hingga 2 Februari. Adapun yang pergi adalah yang pertama, dosen pendamping Evangelis Aldoria Flavius Lele MTH, anggota Evangelis Julianus Bui MTH, kemudian Juan Rickson MTH, dan Samuel Sondok. Bagi nama-nama yang sudah disebutkan boleh maju ke depan. Dan kita akan mendoakan bersama-sama tim yang akan berangkat. Dan saya minta dan mengundang Bapak Ibu dosen untuk maju ke depan untuk kita sama-sama doakan dan tumpang tangan untuk mengutus mahasiswa-mahasiswi kita. Dan doa ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Dr. Tri Supartini. Dan ingat, ketika kita pergi, kita bukan hanya membawa nama persekutuan, nama konsentrasi, tapi kita juga membawa nama sekolah. Karena itu jaga baik-baik alma mater kita. Terlebih daripada itu kita membawa nama Tuhan. Karena itu saudara, jaga hidup saudara dan kekudusan hidup saudara. Silakan. Baik, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa Surgawi. Kami mau membawa hidup kami terus kepada Tuhan sebagai hamba-hambamu. Biarlah kebenaran firman ini akan menguatkan dan meneguhkan terus hidup kami. Bahwa kami ada di dunia dengan panggilan Tuhan yang jelas untuk menjadi hamba-Mu. Karena itu ketika kami mau diutus untuk pergi melayani-Mu, kami mengerti hakikatnya. Dan di dalamnya kami sadar kami harus kerja. Terima kasih untuk hari yang masih ada, hari yang masih siang Tuhan beri. Dan itu sebabnya Tuhan membawa kami ke tempat kami masing-masing yang akan pergi nanti. Biarlah di sana nama Tuhan dipuji, Tuhan mengurapi, Tuhan memakai dengan luar biasa-Mu, kuasa-Mu yang nyata bekerja di tengah-tengah pelayanan kami semua pada waktu-waktu yang akan datang ini. Berkati kami Tuhan, pakai kami Tuhan, urapi kami Tuhan, lengkapi kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang layak dimuliakan dan ditinggikan. Kami semakin kecil dan Engkau semakin besar dalam hidup ini. Cukupkan semua yang kami perlukan. Kuatkan kami dan sehatkan kami untuk melaksanakan tugas ini. Dan biarlah di sana Engkau diagungkan, dimuliakan. Ada banyak jiwa yang bertekuk lutut di hadapan-Mu. Ada banyak lidah yang mengaku Yesus, Engkau adalah Tuhan yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, memberkati saudara-saudara ini yang akan pergi dari mulai persiapan sekarang sampai tiba di pelayanan. Dan bahkan Tuhan memberkati pelayanan mereka dan kembalikan mereka di kampus ini lagi pada masa yang akan datang sesuai dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati semua orang-orang yang telah Tuhan pakai menjadi sarana langsung atau tidak langsung mendukung pelayanan ini. Tuhan memakai mereka, Tuhan juga memberkati mereka supaya mereka tidak berkekurangan, tapi mereka semakin berkelimpahan di dalam Tuhan. Mencukupkan dan memberkati kami semua dan memberkati tim ini Tuhan, baik yang akan pergi ke Kaltara, yang akan pergi ke daerah NTT, yang akan pergi ke Mamasa, dan yang akan pergi ke Kutai Timur. Kami menyerahkan semua tim ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan hati sebagai hamba. Tuhan tolong mereka untuk tunduk dan taat kepada Engkau saja yang memanggil kami. Ini doa kami mengucap syukur di dalam nama Yesus dan kami mengutus mereka sekarang. Amin. Silakan duduk dan boleh kembali ke tempat.
Salam, selamat pagi Jemaat Kapel. Atas nama Majelis Kapel, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Dr. Tri Supartini MTH yang telah menyampaikan firman Tuhan pagi ini, serta para pelayan yang telah melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan kapel Sabtu 10 Januari 2026 adalah kerja bakti massal. Senin 12 Januari 2026 sampai Senin 19 Januari 2026 adalah ujian akhir semester. Selasa 20 Januari sampai Minggu 1 Februari 2026 adalah libur akademik. Senin 2 Februari 2026 sampai 13 Februari 2026 adalah registrasi umum. Senin 23 Februari 2026 adalah KKR. Selasa 24 Februari 2026 adalah doa puasa sivitas akademik. Senin 23 Februari 2026 sampai Selasa 24 Februari 2026 adalah kuliah umum. Rabu 25 Februari 2026 sampai Jumat 27 Februari 2026 adalah festival misi. Yang akan meninggalkan ruang kapel terlebih dahulu adalah para dosen dan karyawan. Setelah itu mahasiswa-mahasiswi yang duduk di barisan sebelah kanan saya, tengah, dan seterusnya. Demikian pengumuman. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, jangan lupa minggu depan sudah UAS, ujian akhir semester. Jadi teman-teman silakan belajar baik-baik, jawab pertanyaan dengan baik, jangan mencontek, itu tidak baik teman-teman. Dan pesan saya untuk kita semua, semangat, oke? Kita telah sampai kepada penghujung ibadah kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian yang menyatakan bahwa kami memuji kebesaran-Mu. Dan doa penutup nanti saya minta dengan kasih untuk Ibu Pendeta Esther Elmi, STA MSN untuk memimpin kita dalam doa.
berdoa. Kami memuji Engkau, Tuhan kami, Allah kami, Raja kami yang setia, yang sudah memberkati kami, bukan hanya dari awal ibadah ini, tetapi Engkau sudah memberkati kami sepanjang semester ini. Kami bersyukur di akhir semester ini, kami dapat bersama-sama menikmati kehadiran-Mu. Kami dapat menikmati firman-Mu, persekutuan dengan Engkau. Dan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Untuk semua yang sudah melayani, berkat-Mu dilimpahkan. Dan bagi kami semuanya, kami akan siap menghadapi setiap tantangan. Mahasiswa akan menghadapi ujian akhir semester minggu depan. Penyertaan hikmat Tuhan sempurna. Bagi seluruh tim, kami percaya Tuhan pun bersama-sama dengan kami. Dan di akhir ibadah ini, kami mengembalikan segala puji, hormat, kemuliaan, dan syukur hanya bagi Tuhan, sumber kekuatan yang sudah memberkati kami senantiasa. Siapkan hati kita, terima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menghadapkan wajah-Nya, memberi kita kasih karunia dan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Pimpinan, tuntunan, urapan baru dari Roh Kudus memampukan kita semua menjadi saksi Kristus, menjadi hamba-Nya yang setia sampai Ia datang menjemput kita saleh-salehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Silakan duduk untuk bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh selesai. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Jumat, selamat beraktivitas. Shalom.